Baiklah, saudara sekalian, selamat pagi. Selamat Pagi, pagi. Pak. Tadi, Pagi, Pak. tadi sempat saya lihat ada Mas Ari hadir juga. Harapannya Ibu Heru dan Bapak Ibu dosen yang lain juga bisa bergabung. Baik, saudara sekalian, kalau saya melihat di berita acara yang sudah mengajar di kelas ini ada Ibu Heru, ada Pak Setiawan, Pak Sohib, dan sekarang kuliah keempat diisi oleh saya. Adapun pokok bahasan pada perkuliahan keempat ini adalah pokok bahasan ketiga, yaitu perubahan agraria, penetrasi kapitalisme sebagai faktor penentu. Saudara sekalian, kalau membaca judul ini saja, ada dua hal yang dapat langsung kita simpulkan, paling tidak bagi saya. Yang pertama adalah penetrasi kapitalisme ini sebagai faktor penentu. Sebagai faktor penentu apa? Sebagai faktor penentu perubahan agraria. Yang kedua, dapat dipastikan bahwa perubahan agraria ini sudah menjadi atau sudah mendinamisasi seluruh pihak-pihak yang terkait dengan agraria itu sendiri. Dan kalau saya tambahkan yang ketiga, berbicara tentang penetrasi kapitalisme sebagai faktor penentu, tentu masih membicarakan sesuatu yang abstrak. Akan tetapi, saya yakin jika kita berpikir bisa, kita akan bisa memahaminya. Baik, saudara sekalian, materi kuliah ini disusun oleh tim mata kuliah kajian agraria, utamanya oleh Pak Sohib, Mas Ari, dan saya. Akan tetapi yang berkesempatan menyampaikan materinya hari ini adalah saya. Tentu saja nanti setelah saya memaparkan kuliah, saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Ari dan juga Bapak Ibu dosen kalau ada yang hadir untuk menambahkan apa yang saya sampaikan. Baiklah, struktur kuliah kita hari ini terdiri dari 4 bagian. Tepat juga hari ini tanggal 4 dan kuliah keempat ya. Jadi bukan dipaksakan sebenarnya ya. Jadi yang pertama adalah pendekatan ekonomi politik dalam memahami perubahan agraria. Artinya, saudara sekalian, kalau terbiasa belajar sosiologi, maka pendekatan ekonomi politik ini sebagai pisau analisis memahami perubahan agraria. Yang kedua, moda produksi pada masyarakat prakapitalis, atau kita bisa melihat nanti subsisten dan feodal. Yang ketiga, penetrasi kapitalisme dan pembentukan moda produksi kapitalis. Dan yang keempat adalah penetrasi kapitalisme di bawah sistem kapitalisme. Baik, kita mulai bagian yang pertama, pendekatan ekonomi politik terhadap perubahan agraria. Tentu kata kunci memahami ekologi politik ini adalah relasi sosial dan proses atau dinamika dari produksi dan reproduksi. Ini juga dapat diterapkan pada beberapa tipe masyarakat, terutama masyarakat
kapitalis, tentu ini menjadi sesuatu yang mendasar, ya, elemen mendasar untuk politik ekonomi, ya, dalam relasi kelas dan dinamikanya dari produksi dan reproduksi. Tentu melalui pendekatan, materi kita hari ini banyak kami kutip dari bukunya Henry Bernstein, ya, Henry Bernstein yang berjudul Class Dynamic of Agrarian Change, ya. Mungkin bukunya nanti bisa teman-teman akses nanti, paling tidak file PDF-nya nanti kami berikan di grup atau di course, ya. Baik, tentu saudara sekalian, karena ini adalah menurut Bernstein, maka pendekatannya dipengaruhi oleh Karl Marx, ya. Hal ini juga terlihat dari judul buku dari Bernstein ini, yaitu tadi dinamika kelas. Dalam teori kapitalisme modern, Tom Baltimore menyatakan bahwa kelas menjadi suatu konsep penting dalam analisis Marxis mengenai masyarakat dan kapitalis. Jadi kalau ada nanti perubahan agraria, wah ini ada masyarakat lapisan atas, menengah, bawah, atau ada pengkutupan kelas, ada ketidakadilan, ada ketimpangan. Nah ini memang inilah menjadi analisis Marxis mengenai masyarakat dan kapitalisme. Selanjutnya, ekonomi politik agraria ini ya juga membahas relasi sosial dan dinamika produksi dan reproduksi, ya, seperti properti dan kekuasaan dalam struktur kelas agraria dan proses-proses perubahannya, ya, proses-proses perubahannya baik secara historis maupun kontemporer. Lagi-lagi ini kami kutip dari Bernstein. Tentu saudara sekalian, kalau memahami alur pemikiran Bernstein ini termasuk cerdas dalam mencari akar historis dari kapitalisme itu sendiri, ya. Inilah yang ingin diungkap oleh Bernstein, dan agraria berperan besar di dalamnya. Nah ini, agraria berperan besar di dalamnya. Oleh karena itu, judul kuliah kita ini, ya, perubahan agraria, penetrasi kapitalisme sebagai faktor penentu. Karena apa? Akar historis ya dari kapitalisme itu, agraria berperan besar di dalamnya. Mengapa berperan besar di dalamnya? Tentu itulah fokus dari pendekatan ekonomi politik agraria ini, yaitu relasi-relasi sosial dalam proses produksi dan reproduksi. Kalau begitu, apa yang dianalisis rupanya kalau kita mengkaji ekonomi politik agraria itu? Ya, paling tidak nanti ada 4, saudara sekalian. Kalau dari Bernstein, ya, ada 4. Yang pertama, nanti saudara juga bisa melihat di slide-slide berikutnya, siapa memiliki apa, ya, siapa memiliki
akses kepemilikan, penguasaan sumber-sumber agraria itu. Kemudian siapa melakukan apa terhadap sumber-sumber agraria itu? Berikutnya, siapa mendapatkan apa dari pemanfaatan sumber-sumber agraria itu? Dan digunakan untuk apa hasil yang mereka dapatkan? Ya, ini saudara sekalian, mengapa pendekatan ekonomi politik agraria ini menjadi penting dan sebagai pisau analisis untuk kita dalam memahami penetrasi kapitalisme sebagai faktor penentu. Ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Produksi dan persyaratan produksi. Berbicara tentang produksi, tentu produksi merupakan proses di mana pekerja atau agen, atau dalam bahasa sosiologi juga bisa kita sebut sebagai aktor, mengubah alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya, kebutuhan hidup manusia. Sedangkan produktivitas itu lebih menuju pada kuantitas barang yang diproduksi. Maka ukuran produktivitasnya hasil panen per luas lahan, hasil panen per waktu kerja. Ya, jadi kalau pekerja atau aktor dalam hal ini petani, ya, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan menanam padi misalnya, maka dia akan memperoleh produktivitas berupa hasil panen per luas lahan. Ada dua persyaratan dalam produksi, persyaratan teknis dan persyaratan sosial. Persyaratan teknis, ya, tidak hanya berupa peralatan dan teknologi yang digunakan, tidak hanya bahan alamiah untuk bertani, ya, termasuk kesuburan tanahnya, jenis dan kualitas benihnya, pasokan airnya, namun juga apa? Namun juga tenaga manusianya, sumber daya manusianya, tenaga kerjanya, baik kualitas maupun kuantitas. Itu. Dan yang kedua, ini yang penting, saudara sekalian. Ya, persyaratan sosialnya, pembagian kerja dan kerjasama, reproduksinya, surplusnya, eksploitasi dan akumulasinya. Jadi kalau saudara mengingat kuliah pertama dan atau kedua, ada hubungan teknis agraria, hubungan sosio-agraria. Nah, ini tampak dilihat di sini. Ketika hubungan sosio-agraria, maka yang terjadi bisa saja apa? Bisa saja sesuatu yang mendekatkan, ya, berupa kerjasama. Tapi memungkinkan juga terjadi apa? Terjadi sesuatu yang menjauhkan. Di mana di sini ditunjukkan dengan menjauhkan? Ya, ketika ada kata eksploitasi, kalau kita lihat di dalam slide ini, itulah sesungguhnya sudah menunjukkan sesuatu yang apa? Sesuatu yang menjauhkan. Ya, dalam konteks ini, ya, inilah kalau ada unsur eksploitasi berarti ada unsur ketidakadilan. Apalagi ada surplus, nanti ada ekstraksi surplus, akumulasi dan sebagainya. Nah, ini saudara sekalian berbicara tentang
persyaratan produksi. Ya, baik. Tentu ketika ada eksploitasi ini, ya salah satu contohnya misalnya ada sewa tanah misalnya, atau tuan tanah sistem bagi hasilnya semakin tidak merata misalnya seperti itu. Sebelumnya maro bagi 2, kemudian mertelu bisa merapat. Nah, itu termasuk dalam kalau saudara ingat dulu belajar sosiologi, itu termasuk sistem bagi hasil yang semakin tidak adil. Ya, itu. Baik. Saudara sekalian, kemudian reproduksi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas produksi, kita membahas reproduksi sekarang. Ya. Baik. Kalau berbicara tentang reproduksi, itu supaya produksi dapat terus dilakukan, maka seluruh persyaratan produksi, baik yang bersifat teknis maupun sosial, juga harus diproduksi kembali. Nah, itulah mengapa reproduksi itu ya jadi semacam siklus, saudara sekalian. Ya, reproduksi terhadap apa? Pertama, reproduksi atas sarana-sarana produksi. Lahan pertanian harus dipulihkan kesuburannya, alat-alat pertanian yang rusak harus diperbaiki. Ya, nanti kita akan lihat juga biaya-biaya terkait dengan reproduksi ini ataupun replacement, diganti. Benih yang berkualitas harus terus diadakan. Hewan harus diternakkan untuk menyediakan pupuk, tenaga untuk membajak, dan lain-lain. Jadi siklus tadi. Reproduksi atas para produsen itu sendiri, baik yang pada saat ini maupun generasi datang, petani harus tercukupi kebutuhan dasarnya agar dapat bekerja. Nah, ini nanti maka ada biaya konsumsi, ya. Generasi baru harus dilahirkan untuk dirawat dan dididik menjadi tenaga kerja berikutnya. Walaupun nanti ini ya kalau dalam bahasa kemiskinan kultural ataupun kemiskinan struktural, ini ya, atau dalam bahasanya menghasilkan, memproduksi petani baru lagi, atau ya kalau petaninya menjadi berhasil, ya kan. Tapi itulah, ini kita bahas konsep reproduksinya lah. Kemudian reproduksi atas relasi-relasi sosial di antara sesama petani sendiri maupun dengan pihak-pihak lain. Jadi di sini ada pembagian kerja dan kerjasama yang harus dijalankan. Artinya saudara sekalian, harapannya sesuatu yang apa? Sesuatu yang asosiatif gitu, supaya tujuan tercapai, supaya produksi atau produktivitas itu meningkat. Kemudian, nah ini dia tadi yang saya sampaikan, kalau terkait dengan reproduksi ini tentu ada biayanya, ya. Ada biaya untuk mempertahankan hidup petani. Jadi untuk konsumsi harus ada, untuk mengganti peralatan, replacement, peralatan yang rusak, menyediakan benih, ya, untuk penyelenggaraan urusan rumah tangga dan reproduksi generasi baru. Termasuk apa? Termasuk biaya-biaya seremonial itu. Aktivitas-aktivitas sosial, kebudayaan,
dari komunitas tani sendiri, seperti ritual panen, ritual-ritual terkait daur hidup, dari lahir sampai kematian, sedekah desa, arisan, dan, nah ini dia, termasuk apa? Pembiayaan petani, ya ini biaya, ya semacam biaya pajak ini ya, kepada pihak-pihak lain yang lebih berkuasa dalam relasi-relasi eksploitasi dan akumulasi. Tentu ada di slide berikutnya nanti ya. Nah, kemudian surplus untuk memenuhi biaya reproduksi. Nah, pertama, hasil produksi pertanian pertama-tama digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi langsung. Nah, ini dia tadi, konsumsi langsung. Ya, mempertahankan hidup petani dan keluarganya. Ya, saudara ingat kebutuhan Maslow lah ya. Sudah belajar mungkin manajemen atau kewirausahaan kalau di PPKU. Ya. Kemudian selain itu, biaya-biaya reproduksi yang lain juga dituntut untuk dapat dipenuhi oleh petani dari hasil produksi pertaniannya sendiri. Hal ini menuntut petani untuk menghasilkan produk pertanian di atas kebutuhan konsumsinya. Inilah yang disebut dengan surplus, ya. Produk pertanian di atas konsumsinya. Jadi ya setelah semua biaya-biaya di atas biaya reproduksi ini dikeluarkan, maka itulah yang disebut dengan surplus. Ya, mungkin dalam bahasa lain ada menyebutnya itu adalah keuntungan, atau kalau orang koperasi menyebutnya sisa hasil usaha, ya. Nah, pada masyarakat subsisten yang melakukan reproduksi untuk diri mereka sendiri pada tingkat konsumsi untuk ukuran populasi yang konstan, maka surplus digunakan untuk memenuhi biaya reproduksi mereka sendiri. Nah, ini dia tadi, biaya-biaya reproduksi yang mereka harus keluarkan. Gitu. Nanti kalau kita mengetahui apa hasilnya, nah kalau teman-teman nanti apa ya belajar, saya dulu belajar analisis usaha tani ya di Sosek Pertanian. Nah, itu sedih juga mengetahui kehidupan petani kita itu. Jangankan surplus, nanti dalam bahasa Chayanov itu mereka melakukan self exploitation, ya. Jadi bahkan biaya-biaya produksi mereka itu digunakan untuk bertahan hidup. Nah, ini eksploitasi. Nah, ketika membahas eksploitasi, ini tadi sudah mulai kami singgung di bagian awal. Pada masyarakat agraris yang sudah mengenal pelapisan kelas yang kompleks, feodalisme, petani juga memiliki kewajiban membayar kepada pihak-pihak lain yang lebih berkuasa seperti tuan tanah, otoritas agama, negara, rentenir, pedagang. Ya, nanti kita akan membahas ini pada masyarakat feodal juga. Hal ini menuntut petani menghasilkan surplus di atas kebutuhan konsumsi langsung dan kebutuhan reproduksi lainnya. Ya, jadi mereka membayar kepada pihak lain yang lebih berkuasa. Pembayaran itu dalam bentuk natura sebagai hasil bumi, tenaga kerja, atau uang. Nah, inilah yang disebut dengan social relation of exploitation, ya. Merujuk kapasitas pihak-pihak yang lebih berkuasa ini untuk menarik sebagian surplus yang dihasilkan oleh
petani itu sendiri. Nah, pada masyarakat feodal, hasil eksploitasi dari surplus petani ini tidak diinvestasikan kembali dengan cara sistematis untuk meningkatkan kapasitas produktif, namun digunakan untuk membangun gedung-gedung megah, ya, istana, gereja, bangunan militer, menjadi patron seni dan agama. Nanti kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Artinya, yang saya katakan tadi, ketika ada biaya sewa atau biaya yang harus dibayarkan, ya, maka di sini sudah terjadi hubungan sosial yang eksploitatif. Gitu. Baik. Nah, sementara ketika terjadi eksploitatif, maka yang terjadi pada pihak yang mendapat tadi ini, pihak yang berkuasa itu, ya, pihak-pihak yang berkuasa itu, apa yang mereka lakukan gitu? Maka yang terjadi adalah akumulasi, ya. Pada sistem kapitalisme, eksploitasi memiliki tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu dalam rangka akumulasi. Akumulasi merujuk kepada ekstraksi surplus dari petani dan produsen lain yang digunakan untuk memperluas skala produksi dan meningkatkan produktivitas dalam rangka memperoleh keuntungan gitu. Nah, inilah disinilah yang menjadi penyebab tadi petani tadi itu semakin miskin seperti itu. Ya. Jangankan surplus yang mereka dapatkan itu bernilai tinggi gitu, surplusnya kecil, tapi juga harus dialokasikan untuk biaya-biaya tadi dengan hubungan menyebabkan mereka nanti semakin miskin. Tentu saudara sekalian, hari ini kita lebih membahas yang sifatnya saya katakan tadi abstrak, masih belum berbicara kasus Indonesia. Nanti minggu depan Pak Bayu Ekayuan akan memaparkan konteks ini, perubahan agraria ini untuk kasus Indonesia seperti apa. Seperti itu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, dengan di bawah sistem kapitalisme, mekanisme ekstraksi surplus dari kelas produsen ke non-produsen semakin beragam, ya. Adanya sewa, adanya sistem upah, adanya persyaratan perdagangan dalam jual beli, pajak, kemudian biaya pinjaman dan sebagainya. Itulah ekstraksi surplus itu. Nah, di bagian berikutnya nanti kita akan membahas juga terkait dengan ekstraksi surplus ini, itu juga tidak hanya dinikmati oleh produsen itu sendiri, tetapi ya kepada pihak-pihak lain yang dalam bahasa slide di sini disebut non-produsen. Baik, saudara sekalian, kita kembali ke 4 pertanyaan kunci dalam pendekatan ekonomi politik agraria. Ya, sudah kami sampaikan tadi, siapa menguasai sumber agraria? Ya, itu pertanyaan pertama. Nah, dalam pertanyaan pertama ini tentu kaitannya dengan rejim pemilikan penguasaan sumber agraria. Ya, ini
mencerminkan relasi sosial yang mengatur distribusi atas kepemilikan, penguasaan atas tanah, dan sarana-sarana produksi lain yang diperlukan dalam usaha tani atau usaha ekonomi pedesaan lainnya. Ya. Jadi siapa menguasai sumber-sumber agraria apa? Itu. Kemudian siapa melakukan aktivitas produksi apa terhadap sumber-sumber agraria itu? Nah, kalau ini relasi sosialnya terkait dengan pekerjaan dalam berbagai macam pembagian kerja secara sosial. Nah, nanti kita singkat ini siapa melakukan apa gitu saja, ya. Kemudian yang ketiga adalah siapa memperoleh hasil apa? Tentu dari aktivitas produksi tersebut. Nah, bisa pendapatan baik berupa natura, uang atau keduanya, ya. Ya tentu kalau nanti dalam masyarakat kapitalis misalnya dia sebagai pekerja, ya dia mendapat upah. Upah itu digunakan untuk apa ya? Biaya-biaya yang sudah kita bahas tadi. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk apa hasil produksi tersebut. Nah, ini dia pendapatan antara untuk konsumsi atau akumulasi. Nah, ya. Jadi kalau tergantung ini nanti, tergantung kelas petaninya ya hanya sebatas konsumsi. Ya, kalau tuan tanahnya bisa akumulasi seperti itu. Dan tambahan di slide ini belum kami sediakan dalam slide ini adalah ada pertanyaan kelima ya dari Ben White 2011 yaitu what do they do to each other? Ya. Yang kelimanya itu what do they do to each other? Apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan atau yang berkepentingan kepada sesama satu sama lain gitu. Nah, ini sudah lebih relasi sosio masih ya. Tapi justru pertanyaan kelima ini yang masuk dalam tataran ekologi politik ya. Tataran ekologi politik. Mengapa? Karena dia menyangkut politik agraria lingkungan dari pihak-pihak yang berkepentingan termasuk ya termasuk mereka yang justru tidak terlibat dalam aktivitas produksi tersebut, bahkan memiliki tujuan yang berlawanan. Nah, itulah. Namun kita nanti masih lebih fokus membahas 4 yang dari Bernstein. Tetapi sesungguhnya kalau literatur terbaru dari Ben White itu masih ada yang kelima. Nah, tapi yang menyatakan itu, saudara sekalian, yang menyatakan itu adalah penulis materi kita hari ini. Salah satunya adalah Pak Sohibudin. Ini buku beliau, ya. Itulah yang beliau sebut sebagai perspektif agraria kritis. Ya, mengapa disebut perspektif agraria kritis? Karena semua relasi sosial agraria selalu diwarnai kontestasi, bahkan
dominasi. Ya, konsentrasi bahkan dominasi. Nah, itulah saudara sekalian mengapa topik-topik kuliah kita nanti berikutnya ada kaitannya dengan ketimpangan, ketidakadilan, kemudian ada resistensi, ada perlawanan petani. Nah, ya karena pada materi kita saat ini dengan kondisi begini, yang terjadi apa? Konsekuensi dari dominasi, konsekuensi dari eksploitasi, konsekuensi dari adanya biaya-biaya yang luar biasa tadi, ekstraksi surplus tadi, ya, dari produsen ke non produsen, bahkan non produsen atau yang tidak terlibat dalam aktivitas produksi itu pun terlibat, ya, menikmati hasilnya. Maka yang terjadi adalah ketimpangan, ketidakadilan. Itulah konsekuensi dari dominasi dan kontestasi atau bahkan dominasi. Seperti itu. Nah, saudara sekalian, bagian yang ini tolong ini diingat-ingat, ini 4 pertanyaan kunci ini tolong selalu diingat, karena masih kita gunakan untuk analisis berikutnya, ya. Oke. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, ya. Bagian yang kedua ini struktur agraria prakapitalis, ya. Atau karena ini sesuatu yang penting, mungkin ada pertanyaan dulu kah dari setidaknya dari slide ini? Atau lanjut dulu, baiklah. Nah, dengan 4 pertanyaan kunci dalam pendekatan ekonomi politik agraria ini, kita akan memahami struktur agraria prakapitalisnya, baik masyarakat subsisten maupun masyarakat feodal. Pertama, masyarakat subsisten. Masyarakat subsisten ini suatu masyarakat di mana produksi dan reproduksi dilakukan untuk kepentingan diri mereka sendiri pada tingkat konsumsi, termasuk dan ukuran populasi yang konstan. Nah, ini kalau saudara mengetahui tahapan perkembangan masyarakat, kalau di sosiologi sederhana itu disampaikan masyarakat peladang berpindah, berburu meramu dulu. Berburu meramu, peladang berpindah, pertanian menetap, ya. Masyarakat agraris, masyarakat pasca agraris, masyarakat industri, masyarakat pasca industri. Wah, itu bertingkat dan sifatnya linier. Nah, masyarakat subsisten ini ya, ini tahapan produksi dan reproduksinya sifatnya untuk kepentingan subsistensi mereka, gitu. Dan kalau ini kita gunakan berdasarkan pisau analisisnya pendekatan ekonomi politik agraria ini, maka kira-kira seperti ini dia. Ya. Karena subsisten, maka masih sifatnya common property, ya.
sifatnya bernomaden tadi. Kalaupun ada pembagian kerja, ya berdasarkan apa? Berdasarkan gender, ya. Namun sifatnya masih apa? Masih egaliter, ya. Nih kalau Anda bandingkan dengan materi sosiologi sebenarnya relatif sama itu, ya. Di sini hanya penekanannya, wah ini masyarakat subsisten itu pemilikan bersama nomaden, stratifikasi mereka itu hampir tidak ada, ya. Kalaupun ada berdasarkan gender dan generasi, ya. Siapa mendapat apa itu relatif egaliter. Kalaupun ada perbedaan, ya, kualifikasi gender dan generasi. Nah, apa yang digunakan untuk apa hasil-hasil sumber pemanfaatan agrarianya tadi, ya itu tadi, ya, konsumsi, biaya-biaya replacement, kemudian biaya-biaya seremonial, ya. Namun biaya seremonial itu bisa lebih besar dari total produksinya, ya. Itu yang berpeluang jadi lebih besar, ya. Nah, kalau replacement-nya ya minimal, ya hanya untuk peralatan dan juga senjata sederhana, ya, sifatnya harian dan reproduksi generasi, gitu ya. Nah, kalaupun ada social differentiation, itu lebih pada gender, ya, lebih pada gender saja. Namun bisa ya dalam ritual, ya, dalam kompleks ritual dan kegiatan praktis budaya lainnya, itu bisa apa? Bisa terjadi perbedaan yang kuat, gitu ya. Itu. Jadi itulah masyarakat subsisten kita. Jadi dapat disimpulkan saudara sekalian di sini relatif egaliter, ya, relatif sederhana. Namun kalaupun ada social differentiation, diferensiasi sosial, bahasa Indonesia saja, tentu apa? Tidak timpang seperti nanti pada masyarakat feodal seperti itu. Ini masih relatif egaliter. Namun ada perbedaan. Bahkan untuk seremonial itu perbedaan gender itu ya termasuk apa? Termasuk sesuatu yang mungkin dikedepankan, gitu ya. Baik, itu saudara sekalian untuk masyarakat subsisten. Nanti masyarakat feodal seperti apa? Kita lihat. Ini dia bagian yang kedua untuk masyarakat feodal. Nah, masyarakat feodal merupakan masyarakat agraris yang sudah mengenal kelas-kelas yang hierarkis. Nah, di sini sudah ada strata hierarkis. Siapa lebih kuat, siapa lebih berkuasa, siapa lebih kaya, siapa lebih akses, siapa lebih mendapat banyak, siapa lebih memperoleh hasil yang banyak, siapa
bisa memanfaatkan hasil yang banyak itu. Nah, ini berkembang berkat pertanian menetap dan domestikasi tanaman dan hewan. Nah, ini di dalam pengantar ilmu pertanian mungkin sudah teman-teman dapat itu, ya. Ditandai dengan pertambahan jumlah dan kepadatan penduduk gitu. Seiring dengan pembentukan kelas berkuasa, negara, kota-kota, dan budaya urban. Nah, inilah masyarakat feodal itu, ya. Nah, berbeda tadi dengan masyarakat subsisten, produksi dan reproduksinya masih untuk kepentingan subsistensi mereka. Nah, kalau ini ya sudah ada kelas-kelas. Nah, ini produksi dan subsistensinya nanti sudah mengarah ke akumulasi gitu. Ya, mempertahankan kekuasaannya seperti itu. Ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau di sini karena sudah feodal, sudah ada hierarki, maka setidaknya di sini sudah ada hierarki juga, ya, antara buruhnya, antara petani buruhnya dengan tuan tanahnya, ya, tuan tanahnya, ya, di sini termasuk di sini militer, pemungut pajak, ya, termasuk juga pedagang, pendeta. Nah, itu. Jadi sudah ada kelas di sini, saudara sekalian. Sehingga kalau saudara mencermati struktur agraria di bawah sistem feodalisme ini, ya di sini tampak kita lihat juga, ya, mungkin tidak semua saya jelaskan. Sebut sajalah misalnya yang kedua, siapa melakukan aktivitas produksi apa terhadap sumber-sumber agraria itu. Nah, kalau dia petani atau buruh, ya dia akan bekerja gitu. Nah, sementara tuan tanah di sini dia mengeksploitasi, ya, membuat peraturan. Nah, ya, siapapun mendapat apa, ya ini hanya untuk simple reproduksi saja ini, ya. Sementara ini sudah menjadi apa? Surplus produk. Nah, di sini saudara sekalian bisa kita lihat, ya. Demikian juga dengan digunakan untuk apa hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sumber-sumber agraria itu. Untuk konsumsi, untuk replacement. Nah, ini bisa kita lihat ini. Kalau di sini ya relatif sama dengan masyarakat subsisten tadi. Sementara nih golongan tuan tanah ini dan kawan-kawan ini, nah, itu sudah melakukan apa? Ekspansi, ya, sudah memperoleh surplus yang besar seperti itu, ya. Ini saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat biaya seremoninya, nah ini untuk community dan keluarga. Nah, kalau ini sudah membangun ini, ya, sudah membangun benteng, istana, ya, kuil dan sebagainya, gitu. Artinya apa, saudara sekalian? Ya dengan surplus produk yang mereka dapatkan, hasil ekspansi yang mereka peroleh, maka seremonialnya juga, biaya-biaya seremonialnya juga itu tinggi seperti itu. Nah, beginilah kalau sudah di bawah sistem feodalisme. Ya, itu yang saya sampaikan tadi.
ini adalah pisau analisis kita, 4 pertanyaan. Bagus juga kalau pertanyaan kelima dari Ben White 2011 itu kita tambahkan, tentu dengan mengadopsi struktur analisis dari Bernstein, itu akan lebih bagus seperti itu. Itu untuk struktur agraria di bawah feodalisme. Tentu dampaknya ini nanti bisa kita lihat juga seperti apa. Nah, kalau di dalam materi-materi ke depan seperti yang saya sampaikan di awal, wah ini ada ketimpangan, ada ketidakadilan, ada resistensi gerakan petani dan sebagainya, dan salah satu solusi akhirnya nanti reforma agraria gitu ya. Nah ini slide berikutnya adalah transisi menuju kapitalisme agraria. Nah di sini saudara sekalian, ini ada paling tidak 3 jalur. Nah, menurut Bernstein ini ya. Ini menurut Bernstein ada 3 jalur. Ya. Jalur Inggris, jalur Prusia, dan Amerika Serikat, termasuk jalur Asia Timur. Nah, ini saya bacakan untuk Anda. Mudah-mudahan pada bagian ini nanti juga bisa ditambahkan oleh Mas Ari. Nah, kapitalisme lahir untuk jalur Inggris sebagai suatu transisi dari feodalisme yang mengalami krisis sosial ekonomi yang meluas. Tercipta struktur kelas agraria baru, kelas pemilik tanah kapitalis, kelas kapitalis agraria, dan kelas buruh tak bertanah. Nah ini. Kemudian, untuk jalur Prusia dan Amerika Serikat, jalur transisi Inggris tidak bersifat universal. Terdapat jalur Prusia dan Amerika Serikat. Artinya tidak semua sesuai dengan jalur Inggris ini. Jalur Prusia tidak terjadi 3 kelas agraria karena kelas tuan tanah feodal itu sendiri yang mentransformasikan diri sebagai penghasil komoditi kapitalis. Artinya tidak sampai ada kelas pemilik tanah kapitalis. Ya. Kemudian untuk jalur Amerika, kelas kapitalis agraria muncul dari petani kecil sendiri yang mengalami proses diferensiasi. Nah, kemudian jalur Asia Timur. Di Asia Timur, akumulasi primitif untuk industrialisasi tanpa melalui transisi kapitalisme agraria. Peran negara yang besar. Surplus yang dihasilkan petani dipungut oleh negara sebagai pajak untuk membiayai industrialisasi kapitalis. Nah, ini saudara sekalian, kalau berbicara tentang proses diferensiasi, ya, jadi dalam feodal tadi itu hanya ada 2 nih, ya, buruh dan tuan tanah, atau penggarap dan tuan tanah. Namun bisa menjadi 3, atau kalau mengikuti pemikiran Pak Gunawan Wiradi yang juga dirujuk oleh Pak Undang Pajar, termasuk saya juga mengkaji diferensiasi seperti ini, itu bisa menjadi 5 bahkan 7 kategori, ya, kategori diferensiasi dari petani itu sendiri, ya. Itu saudara sekalian transisi menuju kapitalisme. Dan menurut
Bernstein, nah, terbentuknya kapitalisme itu mengharuskan adanya akumulasi. Begitu juga dengan komodifikasi tenaga kerja. Ya. Dalam sejarahnya pembentukan kapitalisme adalah jalur transisi agraria. Ya. Inilah yang disebut oleh Bernstein menjadi 3 jalur. Ya. Inilah yang disebut oleh Bernstein itu 3 jalur. Semua memiliki ciri tersendiri. Kalau saudara lihat ini, ya, ciri tersendiri. Begitu juga dengan perdagangan internasional yang bersamaan dengan kolonialisme dan imperialisme, bahkan perdagangan budak. Dari fenomena ini terlihat komodifikasi terhadap tanah dan tenaga kerja. Nah, ya, inilah 3 transisi menuju kapitalisme agraria. Artinya saudara sekalian, dengan terciptanya struktur kelas agraria baru, baik tetap menjadi 2 ataupun 3 atau bahkan lebih, ya, itulah kapitalisme agraria itu, ya. Maka oleh Bernstein menyatakan terjadi komodifikasi terhadap tanah dan tenaga kerja, gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah penetrasi kapitalisme dan pembentukan moda produksi, ya, dan pembentukan moda produksi. Di sini didefinisikan pure capitalism dan advanced capitalism. Nah, dalam kapitalisme ini, berbicara tentang kapitalisme ini, tentu kita berbicara tentang bagaimana modal digunakan sebagai satu-satunya, sebagai alat dalam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria itu sendiri. Nah, dalam pure capitalism ini, sistem ekonomi di mana semua sumber daya dimiliki secara pribadi dan pengalokasiannya dilakukan secara eksklusif oleh sistem harga. Ya, tadi saya sampaikan, ya, disinilah berbicara tentang kapitalisme itu, ya modal digunakan untuk apa? Untuk memperoleh hasil dalam pemanfaatan pengelolaan sumber agraria. Namun pure kapitalisme itu penekanannya di mana semua sumber daya dimiliki secara pribadi dan pengalokasiannya dilakukan secara eksklusif oleh sistem harga. Ya. Dalam hal ini, ya, kaitannya nanti dengan mekanisme pasar seperti itu. Kemudian
advance capitalism itu menekankan ekonomi yang bercirikan kepemilikan pribadi, tetapi dengan peran utama yang dimainkan oleh sektor publik, ya, termasuk di sini korporasi swasta raksasa, ya. Ini sudah termasuk kategori advance capitalism. Kemudian karena tadi digarisbawahi sistem harga, ya, sistem harga itu ya mekanisme di mana sumber daya barang dan jasa yang dialokasikan oleh pergerakan naik atau turun harga secara bebas sesuai dengan supply dan demand, nah, ya, penawaran dan permintaan dalam ekonomi pasar. Itu artinya pasar yang menentukan. Kemudian ekonomi pasar dikatakan di sini free part enterprise economy, ya, di mana sumber daya barang dan jasa maupun ya dihimpun, dimiliki dan dikelola dalam perusahaan swasta privat itu diatur dalam sistem harga, ya, diatur dalam sistem harga dan mekanisme pasar. Artinya saudara sekalian, yang mau ditekankan dalam sistem kapitalisme ini adalah meskipun tadi saya sampaikan kata kunci modal dikedepankan di sini membicarakan kapitalisme ini, tetapi sesungguhnya mekanisme pasar lah yang menentukan, ya. Kemudian menurut Chieli 2007, produksi untuk pasar sudah terjadi dan lumrah sejak masa prakapitalis. Tadi kita sudah lihat bagaimana masyarakat subsisten dan feodal. Fungsinya untuk diversifikasi konsumsi dan keuntungan pedagang. Nah, disinilah tampak juga, saudara sekalian, sistem kapitalis dominan itu sendiri, ya. Ini juga tampak nanti dari ciri-ciri, ya, ciri-ciri dari atau karakteristik dari kapitalisme itu sendiri, ya, dengan memproduksi komoditas yang umum, kemudian melakukan imperatif akumulasi, kemudian komoditas tenaga kerja, pengalokasian tenaga kerjanya, dan akumulasi primitifnya. Nah, di sini saudara bisa melihat, ya, tentu kalau sudah berbicara tentang kapitalisme ini, mana tadi mekanisme pasar, ya, mana yang tren di pasar itu komoditi yang bagus, itulah yang diproduksi terus untuk menghasilkan profit, ya, itu. Kemudian imperatif akumulasinya ini, ya, tadi ini menjadi sebuah siklus ini, ketika sudah mendapatkan keuntungan, itu diinvestasikan terus supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ya. Demikian juga dengan tenaga kerja, ya. Demikian juga dengan akumulasi primitif, ya. Jadi itu yang dalam
komoditas tenaga kerja, tentu tenaga kerja itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang fundamental, ya. Itu yang harus yang bisa memberikan nilai lebih, ya. Karena harapannya adalah surplus value, seperti itu. Maka di sini kita diminta membedakan rate of surplus value dengan rate of profit, ya. Kemudian yang terakhir tentu, ya, ini ada dinamika pasar ataupun extra economic coercion. Ya, di sini ditekankan bahwa kondisi sosial produksi kapitalis, eksploitasi dan akumulasi harus dibangun pada awalnya dengan cara yang tersedia untuk masyarakat kapitalis, seperti itu, ya. Jadi disinilah terjadi transisi ke kapitalisme ketika terjadi akumulasi primitif, seperti itu. Jadi ini mekanisme pasar, penekanannya pada mekanisme pasar, saudara sekalian, kapitalisme ini. Kemudian ini ciri-cirinya, karakteristik kapitalisme 4 ini. Nah, dengan ciri-ciri kapitalisme ini, maka menggunakan 4 pendekatan memahami ekonomi politik dari Bernstein, kita bisa melihat juga di sini, itu relatif sama tadi antara masyarakat feodal dengan kapitalis di sini. Kalau saudara lihat di sini perbedaannya, di sini tadi disebut buruh ataupun petani, di sini disebut tuan tanah. Ini di sini disebut tenaga kerja, di sini disebut kapital, seperti itu. Dan saudara bisa melihat itu relatif sama. Apa yang berbeda? Oh, di sini eksploitasi juga. Kalau saudara melihat di sini sama persis ini. Ya. Namun pada produksi pada kapitalis ini sudah kapasitasnya sudah masih eksploitasi juga, ya. Masih eksploitasi juga, masih subsistensi juga, di sini surplus labor juga, tapi selalu untuk mendapatkan profit yang lebih besar, surplus value yang lebih besar. Namun apa yang tidak ada saudara lihat di sini? Nah, di sini dikasih catatannya, skema di atas tidak memasukkan ceremonial fund. Artinya biaya-biaya seremonial itu sudah relatif tidak ada lagi pada moda produksi kapitalis. Kalau yang ini masih sama nih, expanded reproduction, ya, masih investasi, akumulasi untuk investasi, profit untuk menghasilkan profit yang lebih besar. Nah, itu, ya. Itu saudara sekalian. Jadi kalau saudara perhatikan materi kuliah kita ini, sudah ada 4 tabel yang seperti ini. 1 adalah pisau analisisnya, 2 masyarakat subsisten, 3 feodal, dan 4 moda produksi kapitalis. Gitu. Ya. Kemudian ini adalah penjelasan tentang ekstraksi, ya, ekstraksi surplus. Ini ada kutipan ini, ya.
yang dikutip dari Stolki 1995 untuk memahami ekstraksi surplus. Saya bacakan untuk Anda. Orang kaya tidak mungkin mengayunkan cangkul di tanah pertaniannya, biarpun ia tahu caranya. Sebagai guyonan pun tidak, tetapi Anda pasti tahu bahwa pangan mereka sehari-hari berasal dari tanah itu, kan? Berarti semua pangan itu berasal dari tangannya orang miskin. Yang memberi keuntungan pada tuan tanah adalah tenaga kerja, bukan tanahnya. Tanpa tenaga kerja, tanah tidak menghasilkan apa-apa. Hanya orang bodoh yang tidak mengerti hal ini. Kalau modal disimpan saja di kolong rumah, lihat apa yang dihasilkan. Tidak ada. Bagi saya, semua yang dihasilkan tuan tanah adalah hasilnya kaum pekerja. Nah, ini. Dan kalau digambarkan ekstraksi surplus ini, di sini ada dinamika kelas pertanian skala keluarga. Rupanya waktunya berjalan cepat, saudara sekalian. Nanti sebagian bisa saudara baca. Ada komodifikasi, ya, yaitu proses di mana unsur-unsur produksi dan reproduksi sosial dihasilkan untuk dan diperoleh dari pertukaran pasar, dan unsur-unsur itu tunduk pada disiplin dan paksaan pasar. Inilah yang disebut tadi mekanisme pasar itu. Kemudian ada diferensiasi kelas. Nah, ini tidak usah saya perinci. Ada petani kapitalis, petani menengah, petani miskin. Ini tadi kalau melihat jalur transisi agraria slide sebelumnya. Dan kalau dicontohkan misalnya ilustrasi ekstraksi surplus yang dialami oleh petani pekerja kopi di Sao Paulo, Kolombia ini, ya kira-kira seperti ini tadi. Ya, inilah secara sederhananya himpitan reproduksi sederhananya seperti ini. Sampai dia pun kebingungan juga berapa hasil produksi yang masih tersisa untuk memenuhi sekedar consumption fund-nya. Seperti itu. Ya. Dan kalau saya katakan tadi, ya kalau petani itu melakukan analisis usaha tani, sebenarnya tidak banyak yang didapatkan oleh petani kita itu, saudara sekalian. Kasihan juga. Namun tentu tidak di sesi ini kita akan membahas itu. Ya. Kemudian bagian keempat, penetrasi kapitalisme di bawah sistem kapitalisme. Ini nanti saudara bisa baca materinya, tapi intinya adalah ada keterkaitan, ada kaitan yang erat antara kolonialisme dan perubahan agraria. Ya, kalau dicontohkan di sini bagaimana munculnya perbudakan, subsistensi dengan sistem hacienda di Spanyol, ya nanti akan ada bahasan tentang itu juga. Saya skip sebagian slide-nya. Namun di sini ditunjukkan dengan proyek-proyek kolonial sangat bergantung pada koloni-koloninya untuk membiayai hampir seluruh aspek kehidupan mereka dan bahkan mendapatkan untung darinya. Inilah pola yang dilakukan. Satu, mengontrol buruh di masyarakat agraris melalui intervensi atas institusi-institusi yang ada. Mengubah praktek-praktek penggunaan dan pemanfaatan lahan atau memodifikasi atau bahkan menghancurkan pola-pola yang sebelumnya. Dan yang ketiga, menghancurkan model-model pertanian subsisten, prakolonial, dan bentuk sewa-menyewa yang pernah ada di masyarakat di wilayah koloninya. Inilah keterkaitan kolonialisme dan perubahan agraria. Sementara tadi dengan pisau analisis ekonomi politik agraria
yang kita sampaikan bahwa perubahan agraria berkontribusi besar, ya, berkontribusi besar. Sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini contoh misalnya ya 2 jenis hacienda. Ini yang ditulis oleh KAI 74 dalam Bernstein 2010. Pertama, lahan pertanian gabungan. Kedua, perkebunan tuan tanah. Ini sekaligus menjelaskan rezim tenaga kerjanya. Petani kecil menggarap tanah yang dialokasikan kepada mereka dan proses-proses kerja dikontrol. Yang kedua, petani bekerja di perkebunan tuan tanah, lahan yang luas, sembari mengelola sebidang tanah untuk subsistensi mereka. Dan yang ketiga, bentuk perampasan surplusnya, sewa dalam bentuk barang, uang bagi hasil. Kemudian untuk perkebunan tuan tanah, sewa tenaga, buruh pertanian, tuan tanah tak berbayar. Ini 2 jenisnya. Namun ini biar informasi penting buat Anda. Intinya adalah ada kaitan yang kuat antara kolonialisme dan perubahan agraria. Dan kalau saudara baca nanti ini juga slide-nya termasuk dampak penetrasi kapitalisme di bawah sistem kolonialisme bagi Eropa. Kalau bagi Eropanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapitalisme. Nah, bagaimana dengan di bawah sistem kolonialismenya bagi negara koloninya? Maka yang terjadi adalah kerusakan sosial ekologis akibat penaklukan, ya, implikasi kegagalan kolonialisme dalam transformasi sosial produksi pertanian yang kapitalisme. Kemudian ketimpangan yang lebih besar dalam perkembangan global. Nah, memang membicarakan yang besar seperti ini tanpa mengetahui konsep yang lebih fakta yang lebih nyata, itu yang saya katakan tadi relatif abstrak. Namun kuliah hari ini membuat saudara menjadi jelas nanti kuliah minggu depan yang akan disampaikan oleh Pak Bayu. Namun ini tambahan untuk Anda. Di sini saya kutip, Bernstein mengutip Chayanov menyebutkan munculnya bentuk-bentuk penetrasi baru kapitalisme terhadap pertanian melalui sistem kredit beragunan, pembiayaan pertanian yang diinvestasikan untuk transportasi, irigasi, dan lain-lain. Ini isunya, sistem ekonomi dari kapitalisme pertanian modern dapat dilakukan secara lebih luas. Petani kecil yang mandiri merupakan produsen kecil dari komoditas produksi pertanian. Dan yang ketiga, dalam kapitalisme modern tidak ada petani independen, tapi semuanya masuk dalam kelas pekerja dalam relasi kapital. Nah, apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Ini yang saya sampaikan tadi kepada saudara, bahwa Chayanov menyebut terjadi self exploitation, di mana petani keluarga kecil dapat hidup dari biaya produksi termasuk biaya konsumsi yang kecil sehingga mengeksploitasi dirinya, yang memperlihatkan kebertahanan subsistensi petani sehingga dapat melalui era kapitalisme modern. Ya, tentu dengan kondisi seperti ini resistensi ada, ya. Resistensi ada di mana-mana, ada perlawanan petani, dan solusinya nanti salah satunya adalah reforma agraria. Baik, saudara sekalian, ini adalah rujukan utama kita tadi. Saya sudah sampaikan di sini bukunya Bernstein. Kemudian ada juga bukunya Wiradi, ya, Ranah Studi Agraria, ada di sini. Dan juga buku-buku lainnya.